Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni Burhan dari SD Negeri 1 Molibago. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024, batch 2 dari LPTK Institut Agama Islam Sultan Amai Gorontalo. Kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan peer teaching pembelajaran PAI kelas 3 dengan tema asyiknya belajar surah Al-Alaq. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Semua sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Semua sudah makan? Sudah, Bu. Gabu, gabu. Alhamdulillah, berarti semua sudah siap untuk belajar. Iya, Sebelum Ibu. sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu menginginkan adik Rikawati untuk memimpin doa. Untuk adik Rikawati, dipersilahkan. Sebelum kita mulai belajar, maka kita Oke, baik. Ibu ingin bertanya, siapa di sini yang pernah melihat Al-Quran? Saya, Ibu. Iya, Ibu. Oke, semua sudah tahu membaca Al-Quran? Belum, Bu. Ibu. Sedikit, Ibu. Sedikit, Oh, Bu. oke, yang belum, semoga lebih rajin lagi untuk membaca. Kemudian Ibu tanya, siapa di sini? Surah-surah apa yang kalian sudah hafal? Surah-surah pendek apa yang sekalian sudah hafal? Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Ibu, dan Al-Kausar, Al-Ikhlas, Al-Kausar, Anas. Anas. Baik, siapa di sini yang sudah hafal surah Al-Alaq? Saya. Ibu. Baru sedikit, Ibu. Belum semuanya. Alhamdulillah, berarti sudah ada yang bisa menghafal surat Al-Alaq karena hari ini kita akan belajar mengenai asyiknya belajar surah Al-Alaq. Ibu akan tampilkan dulu materi yang akan kita pelajari hari ini. Pemahaman Quran Surat Al-Alaq dengan tepat. Yang kedua yaitu mengorganisasikan cara berbagi ilmu dan menunjukkan kasih sayang kepada sesama dengan benar. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu menentukan pesan pokok Surat Al-Alaq dengan baik. Kemudian yang keempat memerinci hukum bacaan qalqalah dengan benar. Yang kelima, menyimpulkan pesan pokok surah Al-Alaq dengan benar. Yang keenam, mempraktekkan cara membaca surah Al-Alaq dengan fasih. Kemudian yang ketujuh adalah mengembangkan kemampuan menulis surah Al-Alaq dengan benar. Selanjutnya, manfaat manfaat dari materi yang kita akan belajar hari ini yaitu pertama, dengan kita membaca dan mencari ilmu, kita akan mengetahui bahwasanya membaca dan mencari ilmu itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu agar kita bisa bisa membiasakan diri untuk membaca, terutama membaca Al-Qur'an. Yang ketiga yaitu rajin menuntut ilmu. Baik, adik-adik perhatikan video materi yang akan Ibu tampilkan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. Oke, sekarang kita akan membahas cara menuliskan Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Pertama, kita harus menulis dari arah kanan ke kiri. Kedua, ada yang dapat disambung, ada juga yang tidak dapat disambung. Tiga, ada di atas garis dan ada di atas garis bawah. Empat, cermati dengan seksama Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Maka tidak ada yang terpisah. Mari kita membahas mengenai pesan Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 merupakan wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW. Nabi menerimanya pada saat berada di Gua Hira. Surah Al-Alaq termasuk tergolong surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Surah Al-Alaq memiliki arti serupa daras. Hafal surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Cara menghafal Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yaitu dimulai dari ayat 1 sampai 2. Setelah ayat 1 itu yang sampai dihafal, kemudian jika sudah dihafal, boleh pindah ke ayat 3 dan 4. Dan diulang sampai dihafal. Sudah dihafal ayat 5. Ayat 5 diulang ayat proses menghafal diulang 3, 5, sampai 7 kali. Jika materi hari Baik, itulah materi hari ini yang kita akan belajar, yang akan kita pelajari. Ibu akan membagi 3 kelompok, di mana membagi 3 kelompok, di mana kelompok pertama yaitu menentukan pesan pokok surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian untuk kelompok 2 akan memerinci hukum bacaan qalqalah. Kemudian yang kelompok 3 akan menyimpulkan pesan pokok surah Al-Alaq. Baik, Ibu akan membagi 3 kelompok. Kelompok pertama yaitu untuk adik Fatriawati Baluntu, Ibu Pauli, Ibu Khairatul Lutfia, dan Ibu Rikawati. Yang jadi ketua kelompok adalah Ibu Khairatul Lutfia, yaitu akan membahas menentukan pesan pokok surat Al-Alaq. Kemudian untuk kelompok 2 yaitu Ibu Siti Hartina di lapangan, Ibu Hadijah Agu, Ibu Hana, Ibu Linda, Ibu Silvana. Yang menjadi ketua kelompok yaitu Ibu yaitu Ibu Siti Hartina di lapangan. Kemudian kalau yang membahas mengenai memerinci hukum bacaan qalqalah. Kemudian kelompok 3 yaitu Ibu Febrianti, Ibu Silvia, Ibu Siti Hartini, Ibu Siti Suhartina yang menjadi ketua kelompok 3 yaitu Ibu Suhartina. Jadi sebentar Ibu akan meminta bagi ketua kelompok untuk membacakan hasil diskusinya, kemudian teman-teman yang lain untuk membantu menjawab pertanyaan yang Ibu sudah berikan.
Ibu meminta kepada kalian eh menjawab pertanyaan selama 5 menit, boleh? Boleh, Ibu. Boleh, Bu. Baik, dipersilahkan untuk kelompok 1, 2, dan 3 menjawab pertanyaan yang Ibu sudah berikan. Baik, adik-adik, sudah? Halo. Ya, Ibu. Ibu belum. Ya, Ibu. Ibu, saya kelompok berapa, Ibu? Ya, Ibu Sulianti, kelompok 3, Ibu. Boleh jawab, Ibu? Sudah semua? Sudah, Ibu. Kelompok 1 sudah? Sudah, Ibu. Ketua kelompok 2 sudah? Kelompok 2. Kelompok 2 sudah? Kelompok 3? Sudah, Ibu. Oke, baik. Dipersilakan untuk ketua kelompok 1, yaitu Adik Hairatul Lutfiah. Baik, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk presentasi kelompok 1 mengenai eh, menentukan pesan pokok surat. Jadi, surat Al-Alaq merupakan wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW di Gua Hira, Ibu. Dan surat ini menyampaikan perintah kepada Nabi Muhammad untuk perintah untuk membaca. Demikian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih untuk Adik Hairatul Lutfiah. Kemudian kelompok 2, siapa tadi Ibu ada minta tolong untuk dibacakan? Kelompok 2. Saya Bu Hana. Ya, baik. Adik Hana, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, di mana kolkola berarti getaran suara, getaran yang dilambangkan oleh huruf kaf, ta, ba, zim, dan dal. Dan dal kolkola sugro yaitu apabila huruf kolkola itu asli disusun atau mati. Kolkola kubro yaitu apabila huruf kolkola itu mati karena wakaf, cara membacanya lebih jelas. Baiklah, itulah hasil diskusi kami dari kelompok 2. Terima kasih. Terima kasih Adik Hana. Baik, untuk kelompok 3,
Saya aja, Bu. Iya, dipersilakan untuk adik siapa? Hartina, Bu. Iya, Siti Hartina. Pesan pokok surah Al-Alaq ada 4. Yang pertama, perintah membaca. Kedua, pentingnya membaca. Ketiga, pena adalah alat mengembangkan pengetahuan. Keempat, membaca adalah kunci ilmu. Oke, baik. Terima kasih untuk perwakilan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Baik, sekarang Ibu akan meminta hanya satu orang untuk membacakan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Tetapi Ibu Ibu dulu yang akan membacakan surah Al-Alaq. Setelah itu, Ibu akan menunjuk salah satu membaca surah Al-Alaq. Boleh? Boleh, Ibu. Boleh, Bu. Oke, baik. Ya, Auzubillah. Ibu. Iya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Baik, Ibu meminta kepada adik santri. Santri ada, adik santri ada, santri Moko Ago, santri Lamoko Ago. Ada Adik izin ke santri WC, Ila Bu. tidak Ada ada. izin, Bu, ada izin. Oke, kalau begitu, adik Sulianti Mamonto boleh. Boleh, Ibu. Oke, baik. Baik, saya akan membacakan surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Terima Ya kasih, Ibu. Allah. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Adik Sulianti sudah membacakan surah Al-Alaq dari ayat 1 sampai dengan ayat 5. Baik, eh, kepada kalian menjawab pertanyaan selama 5 menit, boleh? Boleh, Ibu. Boleh, Bu. Baik, dipersilahkan untuk kelompok 1, 2, dan 3 menjawab pertanyaan yang Ibu sudah berikan.
Baik, adik-adik, sudah? Halo. Ya, Ibu. Ibu, belum. Ya, Ibu. Ibu, saya kelompok berapa, Ibu? Ya, Ibu Sulianti, kelompok 3, Ibu. Boleh jawab, Ibu? Sudah semua? Sudah, Ibu. Kelompok 1 sudah? Sudah, Ibu. Ketua kelompok 2 sudah? Kelompok 2. Kelompok 2 sudah? Kelompok 3? Sudah, Ibu. Oke, baik. Dipersilakan untuk ketua kelompok 1, yaitu Adik Hairatul Lutfiah. Baik, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk presentasi kelompok 1 mengenai eh, menentukan pesan pokok surat. Jadi, surat Al-Alaq merupakan wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW di Gua Hira, Ibu. Dan surat ini menyampaikan perintah kepada Nabi Muhammad untuk perintah untuk membaca. Demikian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih untuk Adik Hairatul Lutfiah. Kemudian kelompok 2. Siapa tadi Ibu ada minta tolong untuk dibacakan? Kelompok 2. Saya Bu Hana. Ya, baik. Adik Hana, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, di mana kolkola berarti getaran suara, getaran yang dilambangkan oleh huruf kaf, ta, ba, zim, dan dal. Dan dal kolkola sugro yaitu apabila huruf kolkola itu asli disusun atau mati. Kolkola kubro yaitu apabila huruf kolkola itu mati karena wakaf, cara membacanya lebih jelas. Baiklah, itulah hasil diskusi kami dari kelompok 2. Terima kasih. Terima kasih Adik Hana. Baik, untuk kelompok 3. Saya aja, Bu. Iya, dipersilakan untuk adik siapa? Hartina, Bu. Iya, Siti Hartina. Pesan pokok surah Al-Alaq ada 4. Yang pertama, perintah membaca. Kedua, pentingnya membaca. Ketiga, pena adalah alat mengembangkan pengetahuan. Keempat, membaca adalah kunci ilmu. Oke, baik. Terima kasih untuk perwakilan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Baik, sekarang Ibu akan meminta biar hanya satu orang untuk membacakan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Tetapi Ibu Ibu dulu yang akan membacakan surah Al-Alaq. Setelah itu Ibu akan menunjuk salah satu
yaitu membaca surah Al-Alaq. Boleh? Boleh, Ibu. Oke, baik. Ya, Auzubillah. Ibu. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Baik, Ibu meminta kepada adik santri. Santri ada, adik santri ada, santri Moko Ago, santri Lamoko Ago. Ada Adik izin ke santri WC, La Bu. tidak Ada ada. izin, Bu. Ada izin. Oke, kalau begitu, adik Sulianti Mamonto boleh. Boleh, Ibu. Oke, baik. Baik, saya akan membacakan surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Terima Ya kasih, Ibu. Allah. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih. Adik Sulianti sudah membacakan surah Al-Alaq dari ayat 1 sampai dengan ayat 5. Baik, eh, baik. eh, Ibu akan memberikan PR, yang dimana PR tersebut Ibu akan memberikan LKPD. LKPD itu berupa menulis surah Al-Alaq dari ayat 1 sampai dengan 5. Ibu ingin bertanya, jika kalau ingin menulis Al-Quran itu dari sebelah kanan atau dari sebelah kiri? Kiri, Menulis Ibu. Kiri, Kanan, kiri atau kanan? samping kanannya kita, Ibu. Iya, samping kanannya kita atau samping kirinya kita? Samping kiri. Kiri atau kanan? Kiri. Kiri, Ibu. Oke, perhatikan. Samping kiri. Baik, jadi Ibu akan memberikan kalian PR menulis surah Al-Alaq dari ayat 1 sampai dengan ayat 5. Jadi ini jangan dilupa untuk dikerjakan ya, boleh? Boleh, Ibu. Boleh, Bu. Baik. Em, Ibu, kesimpulan materi hari ini yaitu kita berusaha mencari tahu apa yang ingin disampaikan Allah dalam surah Al-Alaq, yaitu pentingnya ilmu pengetahuan dan pentingnya kita untuk selalu membaca. Kemudian yang kedua, kita berlatih untuk membaca surah Al-Alaq dengan fasih agar kita bisa melantunkan dengan indah dan penuh hikmat. Kemudian kesimpulan yang ketiga yaitu agar kita bisa berlatih menulis ayat-ayat Al-Quran terutama surah Al-Alaq dengan rapi dan benar. Baik, eh, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa surah eh, Al-Asri yang dipimpin oleh dipimpin oleh adik Sylvia. Kepada adik Sylvia dipersilahkan.
Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi usri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Baik, terima kasih kepada adik Sylvia. Ibu menutup materi hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih, Bu. Ya.